Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinu minad dari lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Shadaqallahul azim. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta rasa syukur kita aturkan pula kehadirannya. Sebab dengan rahmat dan fadilahnya juga kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selawat dan salam selalu dicurahkan terus-menerus kepada Rasulullah SAW sebagai hamba dan utusan Allah yang membawa risalah dinul Islam yang insya Allah kita akan mengikuti jejak beliau sampai akhir hayat kita kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikannya kepada kita, sehingga apabila kita mau menghitung nikmat Allah tidak bisa kita menghitungnya. Namun kita pun harus sadar bahwa kita pada hari ini bukan kita yang kemarin, bahwa kita pada tahun ini bukan kita tahun yang kemarin. Mengapa? Umur kita sudah bertambah atau berkurang, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Seandainya kita melihat dari awal kita dilahirkan, kita mengatakan umur kita bertambah 1 tahun. Namun kalau kita melihat dari di mana Allah telah menetapkan umur seseorang, rupanya umur kita berkurang setiap hari, setiap pekan, setiap Jumat, setiap tahun. Nah, oleh karena itu ada suatu pertanyaan besar tentang kehidupan manusia. Min aina anta ji'ta fi aina antal an wa ila aina anta tadhhab. Dari mana engkau datang? Di mana engkau berada sekarang? Dan kemana engkau akan kembali? Suatu pertanyaan yang besar, luar biasa, yang perlu jawaban dan kajian-kajian yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Min aina anta ji'ta? Min Allah. Dari mana engkau datang? Dari Allah. Allah menjelaskan dalam surat Al-Insan, surat yang ke-76, ayat pertama, hal ata 'alal insan hinu minad dari lam yakun syai'an madhkura. Telah datang suatu waktu dalam satu masa di mana manusia belum bisa disebut apa-apa. Karena pada saat itu kita masih dalam fase alam arwah, dalam master plan Allah, dalam rencana besar induk Allah. Si A bukan, si B bukan, si Fulanah belum punya nama. Masih fase alam arwah, di mana kakek kita masih bujang, nenek kita masih gadis pada saat itu. Kita belum ada apa-apanya. Ayah kita juga masih bujang, ibu kita masih gadis, kita belum bisa disebut. Karena fase alam arwah. Nah, masalah ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, ayat kedua surat Al-Insan baru menjelaskan, inna khalaqnal insan min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguhnya kami, kata Allah, yang telah
menciptakan kalian dari setetes air bani, sperma yang mencampuri ovum di dalam rahim ibu-ibu kalian. Nah, disitulah baru proses terjadinya pembentukan sel-sel, sistem saraf, sistem cerna, sistem pernapasan. Baru proses 4 bulan Allah meniupkan ruhnya, arwah-arwah kita ke dalam rahim ibu kita, baru bisa bergerak pusing. Nah, kurang lebih 9 bulan di dalam rahim kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah dikeluarkan juga oleh Allah dari rahim ibu kita. Di mana Allah arjakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afida la'alakum tashkurun. Surat An-Nahl ayat 11. Di sana kita dikeluarkan oleh Allah. Bukannya bidan, bukannya dokter. Apalagi ayah dan ibu kita yang mengeluarkan, tidak, Allah yang mengeluarkan dari rahim ibu kita selama 9 bulan di rahim. Baru kita di dunia. Nah, fi aina antal an fi dunia. Ya bumi Allah. Yang kadang-kadang orang mengatakan langit orang dijunjung, bumi orang dipijak, air orang disauk, makanan orang dihakan, maka adat istiadat orang yang harus diikuti. Apa betul? Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di atas langit, apa yang di bawah langit dan apa yang di antara langit dan bumi. Semuanya milik Allah. Termasuk manusia di 5 benua. Amerika, Australia, Asia, Afrika, Eropa, dan binatang yang kecil sampai yang besar, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Air yang kita minum, makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, harusnya langit Allah yang kita junjung sebagai naungan, bumi Allah yang kita pijak sebagai hamparan, rezeki Allah yang kita makan dan kita minum, air Allah, maka hendaknya perintah Allah yang kita laksanakan dan larangannya kita tinggalkan. Dan syariat Allah yang harus kita tegakkan, itu baru pas. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kita berada di bumi Allah. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah di bumi Allah? Bagaimana caranya? Lalu apa yang kita lakukan? Gerangan apa yang akan kita peroleh dalam kehidupan di dunia ini? Maka Allah menjelaskan, walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wa tsamarat wa basyiris sabirin. Pasti kalian kami uji dengan sesuatu. Sesuatu itu banyak macamnya. Kenikmatan, kekurangan, kesusahan, problem, apa saja. Itu semuanya merupakan ujian. Wa basyiris sabirin. Beritakan dan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang orang yang sabar? Dia sanggup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, kami milik Allah, dan kami akan kembali kepada Allah. Nah, disinilah kita diuji di dunia ini, penuh dengan ujian. Tidak para nabi saja diuji, sahabat-sahabatnya, para orang-orang dahulu, orang-orang beriman, kita, semua manusia, itu akan mendapat ujian. Yang kaya masih khawatir dia, di mana dia taruh harta bendanya, disimpannya. Yang miskin menderita, yang setengah kaya, setengah miskin, setengah takut, setengah menderita juga. Nah, itulah ujian, baik secara organisasi, secara lembaga, secara pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa dan bernegara, semuanya akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan di dunia. Namun kadang-kadang kita lupa. Dalam kehidupan kita itu ada yang dikatakan blessing in disguise. Sengsara membawa nikmat. Jadi ujian yang kita lakukan, kadang-kadang kita tidak mau diuji, tapi itu akibatnya baik untuk kamu. Contoh,
Kita sholat di masjid, nunggu, ya kan, capek, pegel. Tapi akibatnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan sengsara membawa nikmat, blessing in disguise. Ada juga cursing in disguise, suatu kutukan Allah yang disembunyikan dalam kenikmatan. Jadi tidak begitu saja kita hidup di dunia. Ada dua hal, yang mendapatkan kesulitan, kesusahan, sengsara membawa nikmat, atau mendapatkan kenikmatan yang membawa sengsara. Contoh, Horatius, seorang kaya raya. Dahulunya bagaimana dia? Dia itu orang yang bodoh. Suatu ketika dia melamar di bank, ditolak karena dia bodoh, tidak mempunyai titel, tidak pintar. Nah, setelah ditolak melamar di bank, dia pergi ke pinggir laut. Nah, di sana dia merenung, bertemu dengan seorang kapten kapal, diajak dia untuk menjadi pegawainya pencuci piring. Dia ikut ke Canberra bekerja. Nah, setelah di Canberra dia turun di sana dengan para pendulang emas. Berhasil dia di sana beberapa tahun kemudian, dia dapat emas banyak, dia kembali lagi ke Amerika. Nah, setelah dia masukkan uang simpanan sebagai tabungan di bank, pegawai bank berkata, Anda orangnya tidak pintar, tidak punya titel, tapi Anda bisa sekaya ini. Apa kata Horatius? Seandainya aku pintar, aku bertitel, maka aku akan menjadi pegawai seperti kamu. Nah, itulah Horatius. Dia tidak pintar, tidak bertitel, tapi dia menjadi orang yang terkaya. Nah, anaknya sekarang yang mewarisi hartanya. Itulah kehidupan. Nah, begitu juga kalau kita mendapatkan cursing in disguise, kutukan Allah yang disembunyikan dalam kenikmatan. Kita enak saja mengatakan, baik dari teman atau tetangga atau siapa saja yang berobat ke dokter tidak pernah sembuh-sembuh, lalu dia memberitahu di sana tuh ada dukun bisa menyembuhkan segala penyakit. Dia berangkat ke sana, sembuh, Allah berikan kesembuhan, tapi dia menjadi orang yang musyrik. Nah, itulah cursing in disguise. Sembuh tapi menjadi orang yang musyrik. Nah, itulah kutukan Allah yang disembunyikan dalam kenikmatan. Inilah hidup. Jadi hidup di dunia itu banyak penuh dengan ujian. Semuanya diuji. Nah, oleh karena itu coba kita lihat bagaimana akhirnya dari kehidupan di dunia. Setelah kita nanti di dunia sudah waktunya, maka kita akan kembali ke Allah juga, ke akhirat. Min aina tajita fi aina antalan. Dari mana kau datang dan di mana kau berada sekarang, ya fi dunia. Ilal aina anta tajam. Kemana kau akan kembali? Ya kembali kepada Allah, ke akhirat. Semua harus mati. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kamu berlari daripadanya, dia terus mengejar-ngejar kamu kemanapun kamu berada. Kamu lari kemana, berada di mana, terus mengikuti kematian tersebut sampai dia menemukan kamu. Nah, nanti kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali ke akhirat, alam barzah, sampai menunggu hari kiamat. Nah, setelah kiamat dibangkitkan kembali, kita dihisab di sana, dan di hari fase alam abadi hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Di mana tempat kita nantinya? Itulah. Jadi kul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Semuanya akan mati. Seorang bijak dia bercerita, ketika aku duduk di sebuah pohon yang rindang berteduh, tiba-tiba ada seekor singa yang mengaum keras mau menerkam aku. Aku kaget dan bangkit berdiri, kemudian aku berlari, dikejar oleh singa. Menaiki bukit, menuruni lembah, terus aku berlari. Terus singa tadi mengejar. Dan aku lihat ada seutas tambang yang besar, dari sebuah pohon yang besar bergelantung menuju sumur yang kering.
Nah, untuk menyelamatkan diriku dari kejaran singa, aku ikuti tambang tadi turun ke sumur yang kering tadi. Tapi ketika aku melihat ke bawah sumur, ada seekor ular besar siap memangsa aku. Jadi aku ke bawah takut ular besar, ke atas takut singa yang mengaum terus. Aku bergelantungan di dinding sumur, di tengah-tengah dinding sumur tersebut. Apa yang terjadi? Tiba-tiba keluar dari dinding sumur di tengah-tengah tadi 2 ekor tikus, yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih, menggigiti tambang tempat aku berpegang. Jadi sudah dipastikan aku akan terjatuh kemana. Itulah kehidupan. Pasti aku akan jatuh ke bawah dan menjadi santapan ular. Nah, inilah kamu tahu singa itu apa artinya. Itulah malaikat maut yang selalu mengejar kita kemana saja kita berada, terus mengikuti kita tiap hari, tiap malam. Ya, karena tikus hitam putih itu bagaikan hari malam dan hari siang yang menggerogoti tambang tempat kita berpegang. Yang dipastikan kita akan terjatuh ke bawah, menjadi santapan ular. Nah, ular itulah kuburan yang siap menampung kita. Nah, itulah kehidupan. Ya ibnu Adam, kullu yaumin narjukuka wa anta tahzan, wa yankusu kulla yaumin min umrika wa anta tafrah, anta fima yakfika wa yatlubu ma yurjika, la biqalilin takna wa la bikatsirin tashbah. Ini yang dijelaskan oleh Allah dalam hadis qudsi. Wahai anak cucu Adam, setiap hari kalian kami beri rezeki, tapi masih bersusah payah, bersedih, merasa kekurangan. Padahal umur kamu kami kurangi setiap hari dan setiap malam. Kamu bergembira, lupa daratan. Tidak mau melaksanakan perintahku, kata Allah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau sodako, infak, zakat, bahkan pergi haji jika mampu. La biqalilin takna wa la bikatsir tasbah. Anta diberi kecukupan tapi masih merasa kekurangan dan mencari menjadikan kalian berbuat durhaka dan maksiat kepada Allah. Dikasih sedikit tidak pernah merasa puas, banyak pun tidak pernah merasa senang. Inilah kehidupan kita. Jadi begitu luasnya kehidupan kita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada seorang tukang jahit. Ketika suatu saat dia melihat hasil jahitannya, wah sungguh indah. Kebetulan yang pemesannya sama ukuran badannya dengan si tukang jahit. Dia bungkus, lalu tidak lama datang pelanggan yang mengambil tebusan jahitan pakaian tersebut. Dia bayar, lalu kembali. Namun tidak berapa lama, si pelanggan yang mengambil jahitannya dan sudah membayar, kembali lagi ke tukang jahit marah-marah. Bapak tukang jahit bagaimana? Bapak menjahitnya ini salah. Bapak harus bertanggung jawab dan mengganti kain saya yang saya beli mahal ini dengan hasil jahitan yang tidak cocok. Nangis si tukang jahit. Menangis. Si pelanggan tidak enak, dia tunggu sampai berhenti. Si tukang jahit menangis. Lalu setelah berhenti ditanya, apa Bapak tidak mau bertanggung jawab? Memang kerjaan Bapak salah, tidak sesuai dengan sama yang saya pesan. Lihat kancing bajunya, kantong bajunya masih belum sempurna. Oh bukan itu, kata si tukang jahit. Aku menangis bukan karena tidak mau bertanggung jawab. Yang aku tangiskan ialah bagaimana dengan sholatku, bagaimana dengan puasaku, infak sodakoku, amal ibadahku. Jika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditolak, sebagaimana kau menolak hasil jahitanku. Nah, inilah sudut pandang hikmah. Sudahkah kita sebagai sudut pandang hikmah tukang jahit? Apa sudah merasa yakin amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau ditolak? Nah, inilah sudut pandang hikmah. Nah, oleh karena itu sekali lagi alam barzah yang harus kita akan lalui setelah kita meninggal, kita akan dimandikan, lalu dikafankan, disolatkan, ya kan? Lalu dimakamkan. Menunggu sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat dibangkitkan semua manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dibangkitkan semua. Nah, disitulah diminta pertanggungan jawab.
dalam hidup kamu, apa yang kamu lakukan. Semuanya transparan, terbuka. Kenapa? Karena ada CCTV. CCTV malaikat Raqib dan Atid yang sekarang ini berada di samping kiri kanan kita, bertelekan. Malaikat Raqib dan Atid di samping kanan, dia merekam dengan CCTV. Rekamannya canggih karena dimensinya goib, kita tidak bisa melihat CCTV-nya, rekamannya, apalagi malaikatnya. Tapi ada setiap manusia. Kalau manusia di masjid ini 1000 orang, ada 2000 malaikat yang mengikutinya. Belum lagi Allah melihat, mendengar. Kalau 7 miliar manusia di seluruh dunia, malaikatnya saja sudah 14 miliar mengikuti manusia dengan CCTV. Jadi 15 abad yang lalu sudah ada. Diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idz yatalaqal mutalaqiyan anil yamin wa disimal qaid mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sudah ada dalam Al-Qur'an CCTV 15 abad yang lalu. Cuman baru sekarang kita CCTV di mana-mana, di jalan, di kantor. Nah, inilah kita, keyakinan kita untuk mengkaji Islam yang sebenarnya bagaimana, Al-Quran yang sebenarnya bagaimana. Sebab Rasulullah SAW berpesan, taraktu fikum amroin lan tadilu man imtaksabtum bihima kitab wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya meninggalkan 2 wasiat, kata Rasulullah. Jika kalian berpegang pada 2 wasiat tadi, tidak akan sesat selama-lamanya dan tidak ada yang menyesatkannya. Apa itu? Al-Quranul Karim, firman-firman Allah yang 30 juz, 114 surat, 6236 ayat yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 22 bulan, 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Selesai, kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Itu aja kita ikutin. Sejarahnya Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi kita Islam, masuk dalam Islam sepenuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Jadi seluruh sektor-sektor Islam kita masuki. Dalam pribadi, keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, berlembaga, berekonomi, berpolitik, apa saja masuk ke dalam Islam secara totalitas. Karena itu adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Tidak, selain Islam tidak akan diterima. Karena dari dahulu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Islam sampai kepada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim, Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi Muhammad SAW, Islam semuanya. Itu agama dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Oleh karena itu kita harus bagaimana mengkaji Islam. Alhamdulillah kita tiap Jumat mendengarkan ceramah, biarpun sedikit-sedikit ada ajaran Islam. Tapi kita harus kaji lagi dengan sistem pendidikan Islam. Bagaimana sistem pendidikan Islam? Tarbiyatul akli, mendidik otak supaya cerdas. Kalau sudah cerdas, tinggi, pintar, tidak bodoh. Cuman otak juga harus sadar bahwa banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan akal pikiran, dengan otak kita. Maka tabiatul qalbi, reforming the heart. Harus hati dibentuk, dibina hati kita ini supaya dekat dengan Allah, menyadari akan kebesaran Allah yang paling hebat, yang paling dalam. Nah, kalau hati sudah dibina, dibentuk, hilang semua rasa sombong, rasa takabur, iri, dengki, segala macam sifat-sifat yang jelek-jelek, ya kan, hilang. Tinggal kita beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah ucapan kita, perkataan kita, perbuatan kita, ya kan, menjadi ulas asih, menjadi asih, saling asa, saling asuh, mempunyai akhlakul karimah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita harus tuju. Cuman harus kita membaca Al-Quran harus dengan terjemahnya, dengan mengerti. Kalau tidak mengerti, bagaimana kita bisa mengamalkan?
Kalau sudah mengerti harus dengan memahami. Kita paham ayat Al-Quran, Al-Fatihah, kita pahamin. Nah kalau sudah paham, kita hayati, masukkan ke dalam hati. Nah kalau kita sudah hayati ke dalam hati, baru kita bisa mengamalkan. Satu ayat demi satu ayat. Nah kalau sudah kita bisa mengamalkan, kita dengan ikhlas, kita siarkan kepada orang lain. Watawasau bil haq, watawasau bisob. Ini adalah perintah dari Allah. Surat Wal-Asr ini perintah. Apa kita cuma baca doang, tidak kita amalkan? Rugi kita, dikatakan rugi. Kecuali orang yang watawasau bil haq, watawasau bisob. Nah inilah tugas kita. Meskipun kita sudah ibadah, sholat, ya kan, infak, sodako, pergi haji, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Serulah mereka, ajaklah mereka, jangan diejek. Mengajak seluruh umat manusia yang di 5 benua ini, siapa saja kita disuruh oleh Allah mengajak, bukan mengejek. Bagaimana caranya? Dengan hikmah, bijaksana, taktik strategi yang baik. Tujuannya akhirat tanpa melupakan nasib kita di dunia. Dengan secara proporsional dan profesional. Dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Kalau perlu diskusi dengan cara yang baik. Adakan simposium, adakan seminar, cari kebenaran, tapi dengan cara-cara yang baik. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Menebarkan cinta kasih sayang ke seluruh penjuru alam. Dan contoh kita adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah yang tidak pernah Rasulullah mengejek, marah-marah, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Dia berakhlakul karimah. Nah, disinilah kita ada keuntungan besar karena Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma firlil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa hajatana ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayatina wa tawaffana ma'al abror. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuru ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.